Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azza biqaulihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Walhamdulillahilladzi jalla wa 'ala biqaulihi aidan. Inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tentunya sebagai ucapan tahniah saya sampaikan takdim hormat kepada muassis atau ketua yayasan Nurul Iman dan juga staf yang saya hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Fatimah Az-Zahra, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali dari wisudawati Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra, para muhsinun, para donatur, tokoh masyarakat yang berkenan hadir di perhelatan Haflatul Takharrus pagi ini yang juga kita hormati, kita ta'zimi. Wa nakhussu bidzikri, especially kepada talibat, hafizat, wisudawati Duf'ah At-Tasi'ah wal Asyirah, angkatan yang ke-9 dan ke-10 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah Az-Zahra, yang sama-sama kita banggakan, yang kita berdoa mudah-mudahan lewat mereka bumi Allah Subhanahu wa taala harum dengan kalamnya. Lewat mereka mudah-mudahan lahir generasi-generasi muqimudin. Dan Bapak Ibu sekalian yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, dengan syukur yang sebesar-besarnya dan syukur yang seagung-agungnya atas limpahan karunia, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang teragung adalah Allah memberikan kita iman dan Islam, yang dengan itu amal soleh bisa diterima, yang dengan itu pula amal soleh bisa membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama meyakini bahwa tidak ada kemudahan, tidak ada keringanan dalam menjalani kehidupan dunia ini, melainkan itu karena fadilah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya syukur kita seperti ini, mudah-mudahan ia semakom dengan syukurnya Nabi Agung Sulaiman alaihi salam ketika Allah datangkan kepadanya nikmat yang besar, ketika Allah datangkan kepadanya harta, ketika Allah datangkan kepadanya kerajaan, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya bala tentara, ketika Allah Subhanahu wa taala tundukkan angin untuk menjadi kendaraannya, tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong, tetapi lesannya tetap fasih mengucapkan hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini semua adalah fadilah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mengujiku. Siapa yang syukur, maka syukur itu manfaatnya kembali pada dirinya. Siapa yang kufur,
maka sesungguhnya kekufurannya tidak bisa mengurangi kemahakayaan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama kita sama-sama memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mensyukuri nikmat yang senang, menyenangkan maupun mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa syukur itu ada 3 tingkatan. Pertama, mensyukuri nikmat yang menyenangkan berupa harta, berupa kesehatan, berupa keturunan dan lain sebagainya. Orang banyak merasa mudah dalam mensyukuri nikmat yang bentuk-bentuknya seperti ini. Tetapi ada makam syukur yang lebih tinggi, yaitu mensyukuri musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang itu senang diuji Allah, tidak, tetapi ia yakin musibah yang menimpa dirinya itu belum tentu seberat-berat musibah. Karena di tempat yang lain ada orang yang lebih parah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun mendapatkan ujian, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makom yang paling tinggi adalah orang yang istiqomah ibadahnya tidak pernah terganggu hanya gara-gara hilir mudik antara nikmat dan musibah, dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya diperjalankan Allah di sisa-sisa waktu dan di sisa-sisa kehidupan ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama untuk kita haturkan, sanjungkan kepada uswah hasanah kita, sauri teladan segenap umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjuki kita sabilul haq, yang telah menunjuki kita jalan kebenaran, yang sama-sama kita yakini jalan yang dititik oleh Rasulullah dan generasi baik setelahnya benar-benar menghantarkan kita semuanya kepada maksud tertinggi kehidupan, yaitu mendapatkan kenikmatan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula yang hadir ini khususnya dan kaum muslimin mendapatkan naungan syafaatul kubra min Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, ya terus terang Bapak dan Ibu sekalian, Taliban Wisudawati, saya duduk di sini bercampur dalam hati ini 2 rasa bahagia dan rasa sedih. Bahagianya saya bisa menyaksikan momentum penting di Ma'had Fatimah Az-Zahra ini, yaitu haflatul takharuj santriwatinya dengan suasana berbeda di tempat-tempat yang lain. Pondok saya sendiri walaupun enggak semeriah ini, tetapi Masya Allah yang telah mendapatkan anugerah menghafal 30 juz disematkan jubah khusus. Tapi kira-kira dibawa pulang apa dikembalikan ke panitia? Bawa pulang, alhamdulillah. Jadi nanti setelah selesai foto-foto langsung dilipat masukkan tasnya. Biasanya seragam itu kembali ke panitia. Dan saya merasa tersanjung juga karena diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di pondok pesantren ini. Lalu yang menyedihkan bagi saya, kira-kira keliru nggak ini ya, mudir nyari pengkhotbah saya itu. Padahal di Semarang ini Masya Allah, asatidah al-mukarramun, al-muhtaramun, al-alimun, az-zahidun banyak sekali. Ngapain cari jauh-jauh dari Solo? Wah, Solo kan juga gudangnya Ustadz. Iya, saya memang termasuk Ustadz yang digudangkan, tapi gudang cadangan aslinya. Gudang utama itu ya ada banyak sana, tetapi ya tiada kayu rotan pun jadi.
tiada kayu rotan pun jadi. Gudang utama sudah keluar semuanya, akhirnya membuka gudang cadangan. Tapi jangan sepelekan rotan. Jangan sepelekan meskipun ia rotan. Sekali dipakai untuk mencambuk bisa membuat memar kulit atau badan kita. Ala kulli hal, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wisudawati yang kita banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukan sebagai penghias bibir, pelengkap pembicaraan, tetapi betul-betul real, fakta yang sama-sama harus kita sampaikan, bahwa yang namanya lembaga pendidikan itu keberhasilannya ditopang dua faktor besar. Lembaga pendidikan berlatar belakang apapun, apakah pendidikan itu murni dunia oriented atau hatta pendidikan itu pendidikan yang menyesatkan, ataukah pendidikan Islam menganut manhaj nabawi, maka tidak terlepas juga keberhasilannya dari dua faktor besar. Sebagaimana pakar pendidikan yang teorinya banyak kita ambil di pembelajaran di perkuliahan, Profesor Dr. Haji Abudinata, beliau menjelaskan lembaga pendidikan itu berhasil manakala dua faktor ini tertopang dengan baik, terjaga dengan baik. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor internal itu ya guru dan juga murid. Guru yang profesional dan murid yang bersungguh-sungguh. Termasuk ma'had kita tercinta, Ma'had Tahfidzul Quran Fatimah Az-Zahra, keberhasilannya di masa sekarang, entah ini dari cita-citanya itu sudah tercapai berapa persen, 30% kah atau 40% kah, dan saya yakin belum merasa cita-citanya puncaknya adalah sampai waktu ini dan detik ini 100%-nya enggak, tapi masih punya cita-cita yang itu juga ditopang dengan dua faktor ini, internal, gurunya dan juga murid-muridnya. Oleh karenanya apapun keadaannya tetap kita apresiasi, kita berikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para asatidzah, ustadz dan juga ustadzah yang telah memberikan bimbingan, yang telah memberikan sauri teladan, yang telah memberikan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, menggeluti pendidikan berbasis boarding, pondok pesantren itu yang sudah berkeluarga kadang-kadang terbengkalai untuk mengurus anaknya sendiri, dan kadang-kadang harus rela untuk menahan derita sakit ini dan itu, karena banyak sekali informasi termasuk di pondok pesantren kami sendiri, dan kami menjadi saksi-saksi mereka bahwa sakitnya itu bukan untuk cari dunia, tapi sakitnya adalah untuk membimbing anak-anak kita. Kemarin pondok pesantren kami ada salah seorang ustadznya yang harus dioperasi karena kena kencing batu. Nah, setiap hari ada 4 halakoh tatap muka nyimak setoran anak-anak, sehingga mungkin berakibat kurangnya dia untuk minum air, kurangnya cairan dalam tubuh dia, hingga berakibat seperti itu, gangguan prostat, kencing batu. Saya yang tidak habis kasihannya itu kalau hanya 1-2 biji batu yang keluar, tapi ini 7 biji batu, Bapak. 7 biji batu ini keluar karena gangguan prostat itu, masuk. Betapa sakitnya. Ya karena memang iya. Ya.
kurang teruruslah masalah kadang mengkonsumsi makannya, minumnya dan sebagainya. Bahkan kemarin saya tidak ingin berbangga-bangga, ada seorang ustadzah kami yang akhirnya Allah lebih berhak untuk membawanya, ya, dicabut nyawanya karena derita sakit kanker payudara yang ternyata sudah diderita tahunan sebelumnya, tetapi tidak dihiraukan, tidak diharap, tidak digubris, mungkin sakit biasa. Tapi ketika masuk medis ternyata sudah sedemikian parah, Dan ada 2 orang pelayat yang waktu itu mengupdate status di medsosnya bahwa dia mencium bau harum ketika bertakziah atas meninggalnya jenazah ustadzah kami ini. Dan saya kira Ma'had Fatimah Az-Zahra juga ada kejadian yang sama beberapa waktu yang lalu, tidak maksudnya untuk mengingatkan musibah itu, tetapi memang di antara resiko mengelola lembaga pendidikan berbasis boarding itu, Masya Allah, luar biasa beratnya. Di kampung saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ada organisasi Muhammadiyah yang punya madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah. Itu karena sudah banyak menjamurnya sekolah-sekolah terpadu, pondok-pondok pesantren yang mengelola anak-anak tingkat SD, itu juga pengen bagaimana SD-nya ini awalnya adalah full day school, maka dibikin program tambahan full day school, asar baru pulang, gurunya ditambah gajinya. Lama-kelamaan berjalan, meskipun keluhan di sana sini, meningkat lagi ingin di program pondok pesantren, tetapi semua gurunya langsung angkat tangan, nggak mau, nggak sanggup kami, full day school saja kami itu sudah Masya Allah kewalahan, apalagi boarding school, nggak mau bu digaji seberapapun, nggak mau. Nanti anak kami gimana? Nanti suami kami gimana, nanti kemasyarakatan kami bagaimana, dan beralasan-alasan. Dan intinya pondok pesantren itu rata-rata bisa langgeng pengelolaan di antaranya juga mereka yang berbasis pesantren. Meskipun tidak menutup peran daripada asatidzah ustadzat yang tidak berbasis pesantren, tapi rata-ratanya memang demikian, kenyataannya adalah memang demikian. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, dengan kekurangan seperti apapun kita tetap layak untuk berterima kasih kepada mereka. Dan saya kira perjuangan asatidzah dan ustadzah di pondok pesantren itu tidak untuk mencari harta duniawi, tetapi yang mereka cari hanyalah sekedar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala saja untuk bisa istiqomah di atas dinnya. Karena apa? Karena ada satu hadis yang kalau saya memberikan ceramah di hadapan para asatidz, mesti hadis ini saya sampaikan. Nah, sering kita di dalam mengelola lembaga pendidikan ini terbengkalai untuk mengurus anak dan keluarga, tapi yakinlah khidmat kita mengurusi orang-orang yang kesulitan. Bapak dan Ibu sekalian yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini kan termasuk orang yang kesulitan, ya Pak ya? Tadi juga disampaikan, ya baru 2 pekan di rumah saja sudah pengennya, ayo Ustaz segera kembalikan anak-anak kami ke pondok, sudah pusing. Kita ini orang-orang yang kesulitan. Maka para asatidz dan ustadzah itu memiliki satu keyakinan, membantu orang yang sulit itu nanti berbuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu meringankan satu saja bentuk kesulitan dari saudaranya, maka Allah akan membalasnya dengan diberikan kemudahan-kemudahan dunia dan juga akhiratnya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa yang memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan memberikan kelapangan atas kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Barangkali para asatidah ini terbengkalai dalam mengelola mendidik anaknya sendiri, tapi dia yakin ada tangan-tangan malaikat, ada tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat yang nanti akan membimbing daripada anak-anak mereka. Maka kita semuanya aturkan jazakumullahu khairan kepada asatidah dan ustadzah di Ma'had Fatimah Zahra ini. Kemudian yang kedua, faktor keberhasilan daripada lembaga pendidikan itu dari sisi internalnya adalah ya murid-murid, anak-anak, kesungguhan mereka, mujahadah mereka, menurutnya mereka akan tata tertib dan aturan-aturan yang ada di pondok pesantren ini juga menjadi penyokong daripada keberhasilan. Untuk itu kita selaku orang tua juga patut berterima kasih. Terima kasih nah, engkau bisa betah di pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini selama berapa tahun? Berapa tahun? Terlibat hafizat 4 tahun, luar biasa. Selama 4 tahun barangkali merasakan kesulitan berbagai halnya lah. Istirahat tidak nyaman, makan tidak sebagaimana yang diinginkan, dan kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi ketahuilah bahwa kesulitan-kesulitan di dalam mencari ilmu tersebut adalah modal besar untuk nanti mendapatkan ilmu yang kita cita-citakan. Maka Imam Asy-Syafi'i mendendangkan satu syair, man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayati. Barang siapa yang belum pernah mengecap hinanya di dalam mencari ilmu sesaat, hina memakai pakaian yang tidak begitu rapi, hina bau badan yang tidak begitu harum, hina ketika tidur mungkin di alas sekedarnya, hina mungkin makan seadanya dan sebagainya. Tapi kehinaan-kehinaan itu akan berbuah kemudahan di waktu yang akan datang. Orang yang tidak pernah merasakan hinanya dalam mencari ilmu, maka silahkan merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Bapak itu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab daripada keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Apa itu? Ya orang tua dan juga masyarakat ataupun lingkungan-lingkungan. Maka para asatid, ustadzat, anak-anak sekalian, kita juga berterima kasih kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita yang telah berjuang mencari nafkah, yang telah bersabar ditinggal oleh kita, padahal secara hati ingin bersua senantiasa setiap waktu, setiap saat dengan anak-anak, tetapi mereka bersabar kita tinggal. Mudah-mudahan kesabaran bapak dan ibu sekalian itu berbuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, saya ingin berkisah yang mudah-mudahan bisa menjadi penguat maknawiyat moralitas bapak ibu untuk menjadi semakin yakin bahwa anak kita titipkan, kita amanahkan di pondok pesantren untuk belajar mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan luar biasa. Kemuliaan luar biasa. Ada kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani. Saya kira kisahnya sudah banyak tersebar di medsos. Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani ini beliau seorang ulama besar dari Suriah. Setidaknya sekali dengan ulama besar di sana, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang kalau kita mengikuti sejarah pergolakan yang ada di Suriah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini di akhir-akhir kehidupannya sempat berada di belakang barisan Bashar Assad, tetapi kita senantiasa berhusnuzon dan barangkali ada faktor-faktor amniah lainnya yang menyebabkan beliau kenapa di belakang barisan Bashar Assad. Tetapi secara ilmu, secara akidah, beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ada karyanya yang banyak dinikmati oleh thalabatul ilm.
ada fikih sirah an-nabawiyah. Tentang Al-Quran beliau juga memiliki karya, di antaranya berjudul Min Rawa'i Quranul Karim, di antara keajaiban-keajaiban Al-Quranul Karim. Yang akan saya ceritakan di sini adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani. Jadi di Damaskus di Suriah ada sebuah pekuburan yang menjadi pemakaman para ulama banyak, aulia, syuhada, salihun. Di pekuburan itu ada seorang yang bertugas menjadi hafar. Hafar itu tukang penggali kuburan, namanya Abdurrahman, sehingga dijuluki Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman tukang gali kuburan. Suatu hari dia dipesan oleh salah seorang wanita untuk membikinkan liang kubur. Maka dibikinkan sesuai pesanan, panjangnya dan juga lebarnya. Lalu hari kemudian datanglah rombongan sedikit orang yang membawa jenazah, tidak diiringi oleh rombongan yang banyak, diiringi pula wanita yang memesan liang kubur kepada dirinya. Nah, kemudian ketika jenazah ini diangkat, dikeluarkan dari peti jenazah, kemudian diangkat oleh beberapa orang, termasuk Abdurrahman Al-Hafar ini bertugas untuk menerima jasad daripada jenazah untuk dimasukkan ke liang lahat. Maka ketika jenazah itu dimasukkan, maka faduhi dahsatun syadidah. Abdurrahman ini melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan luar biasa. Liang pekuburan tadi berubah menjadi taman yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran beraneka ragam warna, menyebarkan bau yang sangat luar biasa wangi. Karena saking terherannya, takjubnya dengan keadaan seperti itu yang hanya dia lihat, tidak dilihat oleh orang yang lain yang hadir di tempat itu, menjadikan dia pingsan karena saking takjubnya. Ia pingsan. Maka kemudian setelah terbangun, dia kemudian menjalankan tugasnya kembali. Beberapa bulan kemudian waktu berjalan, dia didatangi lagi wanita yang sama memesan liang kubur dengan ukuran yang sama. Maka dia galikan lagi sesuai dengan pesanan. Beberapa waktu kemudian datanglah rombongan sedikit orang pentakziah. Ketika jenazah diangkat dari peti jenazah kemudian hendak dimasukkan ke dalam liang kubur, Abdurrahman yang bertugas pula untuk menerima jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang kubur, terjadi kejadian yang sama. Pekuburan tadi berubah menjadi taman yang luar biasa. Ia kembali pingsan, tetapi ketika siuman, dia masih mendapati wanita itu belum begitu jauh berjalan meninggalkan tempat pekuburan. Kemudian dia kejar, "Ya Sayyidah, wahai ibunda, siapakah Anda ini?" "Saya ibu daripada 2 jenazah yang saya pesan kepada Anda untuk membuatkan liang kuburnya." "Terus siapa kedua anak Anda itu? Apa pekerjaannya?" "Kenapa Anda tanya begitu?" "Karena saya menyaksikan kejadian yang luar biasa. Allah rubah liang lahat yang sedemikian sempit, dilapangkan menjadi taman-taman yang luar biasa." "Apa pekerjaan 2 anak Anda itu?" "Yang pertama adalah pencari ilmu. Sang adik. Yang kedua